Yap, akhir tahun kita tutup dengan mereaction Avenger Doomsday teaser yang kedua karena baru aja dirilis oleh Marvel, karena sebelumnya kita nonton yang versi burik, versi bocoran, versi leak kayak gitu karena kebutuhan konten juga kan. Jadi buat teman-teman juga yang nggak mau nonton yang versi burik, ini dia waktunya. Jadi bareng-bareng kita langsung reaction dulu. Ini dia Avenger Doomsday teaser yang kedua versi Thor. Let's go. Oh, hutannya. Father, Ayah. all my life I have answered every call to honor, duty, to war. But now fate has given me Darkseid. something I never saw. Love. A child, Oh, love-nya ya. a life untouched by the storm. Lend me the strength of the All Fathers, All Father. so that I may fight once more, defeat one more enemy, and return home to her. Not as a warrior, but as warmth. To teach her not battle, but stillness. The kind I never knew. Please, Father, heed my words. Thor akan kembali di Avengers Doomsday. Itu ada ya timernya ya. Dan gue seneng tuh logo dari Doomsday-nya tuh kayak warnanya hijau-hijau kayak ini Loki banget gitu. Jadi Loki, Doom, Time gitu. Wah, ini menarik banget gitu. Tapi yang makin jelas setelah kita melihat versi aslinya yang dirilis adalah soundtracknya tuh benar-benar berasa di sini lebih sedih lagi ya. Terus juga ini gue melihat banget bahwa upaya dari Russo Brother benar-benar memperbaiki apa yang salah di Love and Thunder, karena di Love and Thunder itu bukan yang salah segitunya, tapi ini terlalu berlebihan gitu. Mulai dari kostum tuh, sama Russo Brothers dibalikin lagi kostumnya dengan versi yang lebih simpel, lebih pendek, nggak berlebihan, nggak kebiru-biruan kayak yang versi Love and Thunder. Dan yang paling gue suka di sini adalah Stormbreaker-nya akhirnya balik lagi ke Thor, bukan dikasih ke Love seperti di post credit scene dari Thor Love and Thunder, karena itu menyalahi aturan, bukan aturan, menyalahi makna development karakter dari seorang Thor. Dia dapat nyolnya itu gimana di Infinity War, gimana dia berjuang segitunya, disepelekan aja di versi Love and Thunder gitu. Dan seolah-olah di Love and Thunder post credit scene kita lihat Stormbreaker dipegang sama Love, terus si Thornya pegang Mjolnir yang udah imut-imut dilukis-lukis kayak gitu. Itu kayak terlalu leluconnya dan juga itu terlalu berlebihan dan bikin development karakter dari Thor drop gitu. Bahkan Chris Hemsworth sendiri sebagai aktor dari Thor mengakui bahwa sebenarnya film Thor Love and Thunder kesalahan gitu. Tapi menariknya di sini Russo Brother nggak mau menghilangkan Thor Love and Thunder, tetap canon, tapi semuanya dibikin lebih sejajar sesuai dengan apa yang disuka sama fans, terutama di Thor Ragnarok dan juga Infinity War. Dan sekarang dihadirkan lagi. Wow, itu gue suka banget dan ini adalah hal yang paling benar. Dan kalau teman-teman notice gitu ya, dari aura-auranya, dari wajah-wajahnya, Thor ini benar-benar udah menjelang ke akhir dari karakternya gitu. Gue merasa bahwa di Doomsday jangan-jangan karakter ini tewas gitu ya. Kayaknya 90% gue yakin Thor bakal tewas, entah nanti di Secret Wars hidup lagi, tapi setidaknya kalau kita lihat dari auranya ini benar-benar sedih gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, di versi teaser yang pertama itu Steve penuh keceriaan, kebahagiaan. Di versi yang kedua itu kesedihan. Di versi ketiga itu kemarahan. Itu kayak beberapa momen-momen bener-bener semuanya dilapisi dari tiga karakter itu. Dan kabarnya yang keempat itu akan menceritakan tentang Wakanda. Jadi kita lihat aja nanti. Dan setelah itu baru nanti mungkin sekitar 8 Januari kita akan melihat full official teaser dari Avenger Doomsday sebelum teaser-teaser ini guys. Karena ini memang gunanya juga untuk mengangkat setiap cerita-cerita yang sebelumnya itu agak miss kayak itu, tiba-tiba ya akhirnya diluruskan lagi sama Russo Brothers. Salah satunya ini tuh. Dan yang kita sejauh ini ya, kita lihat dari Doomsday itu yang kita lihat post credit scene dari Thunderbolt. Itu udah keren banget itu, gimana Fantastic Four masuk ke O616 gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah di Thor versi Thor ini akhirnya diperbaiki lagi, lebih dark lagi.
Yang ketiga adalah di Fantastic Four. Kita bisa melihat di sana bagaimana pertemuan antara Dr. Doom dan juga si Franklin Richard. Banyak banget unsur-unsur Doomsday yang udah diperlihatkan ke kita, dan ini sih kado istimewa kita di akhir tahun ya menurut gua. Meskipun masih setahun lagi, tapi Russo Brothers nggak pelit dan mereka udah mulai naikin hype bahkan sejak Desember, padahal filmnya dirilis di Desember gitu. Jadi menarik banget. Nah, untuk karakter Love sendiri, lagi-lagi gue masih yakin bahwa teori tentang anak ini benar, di mana anak Fantastic Four, anak Steve Rogers, anak Thor, dan anak yang lainnya itu tetap akan digunakan oleh si Doomsday untuk bisa bikin Battle World dan menyelamatkan multiverse alanya dia. Gue masih yakin. Dan Love sendiri, kita tahu sendiri dia ini kan sebenarnya udah meninggal di awal, dan itulah salah satu alasan kenapa Gore the God Butcher marah besar gitu, dan kemudian dia akhirnya berhasil masuk ke ruangannya Eternity itu dan memohon ke Eternity untuk bisa menghidupkan anaknya lagi, menyalahi aturan sebenarnya, tapi karena kekuatan kosmik yang dimiliki Eternity, akhirnya si Love ini bangkit lagi. Dan kabarnya juga Gore the God Butcher bakal hadir lagi nanti di Secret Wars. Dan lagi-lagi itu sangat masuk akal kalau teman-teman sering baca komik, karakter-karakter yang favorit yang tewas itu sebenarnya belum benar-benar tewas bakal bisa hidup lagi. Apalagi konsep dari Marvel kan sekarang kita tahu sendiri, yang tewas itu di Loki aja itu bisa hilang masuknya ke The Void kan. Itu juga bisa sangat mungkin kalau Gore the God Butcher akan dipertemukan lagi dengan Love nanti ketika mereka bersatu di The Void. Jadi ya kita lihat aja, karena memang nggak ada yang benar-benar tewas di dunia persuperheroan. Jadi meskipun lazy writing dan sebagainya, gue cukup yakin bahwa ini akan punya sesuatu yang menantang nanti di akhirnya. Jadi kita nantikan aja, dan gue benar-benar penasaran dan pengen ngelihat gimana cara dari Russo Brothers yang meluruskan gimana yang salah di Love and Thunder. Gore the God Butcher-nya harus lebih seram lagi, lebih dark lagi. Thor di sini kita lihat dari penampilannya tuh udah tua dan bener-bener kayak lelah banget, itu udah kayak tertekan banget, tuh udah terlihat banget di sini. Jadi kita benar-benar penasaran untuk melihat cara Russo Brothers meluruskan karakter Thor, Love, dan juga yang lainnya gitu guys. Dan yap, itu saja pembahasan kita terkait dengan Avengers Doomsday teaser yang kedua ini, karena kita juga udah bahas sebelumnya, dan ini menekankan aja, pengen ngasih penjelasannya bahwa ini loh yang versi aslinya ternyata udah dirilis. Gua bingung juga sama Marvel ini, sok-sok eksklusif juga ditaruh di bioskop, ujungnya bocor juga. Mending gak usah taruh di bioskop ya, biar gak bocor. Jadi kayak agak gimana gitu, agak aneh aja dari trik marketingnya gitu. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini, buat teman-teman semuanya yang nonton video ini lagi liburan, lagi bekerja mungkin, selamat tahun baru besok. Dan thank you teman-teman udah mengikuti kita dari Januari 2025 sampai Desember 2025 di channel ini. Dan di 2026 kita bakal bantai habis-habisan internet, karena kita akan bahas yeping multiverse dari Januari sampai Desember. Jadi buat teman-teman semuanya yang datang ke video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, karena kita bakal lebih gas lagi di tahun 2026. So, sampai jumpa di 1 tahun kemudian.